Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dan kita telah sampai pada surat Al-Mudaththir. Yang sebelumnya kita telah membahas surat Al-Muzammil, ya. Kalau kita melihat dari maknanya hampir sama, ya, Al-Muzammil dan Al-Mudaththir, yaitu sama-sama yang berselimut, ya, sama-sama berselimut. Tetapi di sini para ulama membedakan, ya, kalau Al-Muzammil merupakan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai dai ila Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyamul lail, ya, agar memiliki bekal melaksanakan qiyamul lail. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, ya, bangunlah pada sepertiga malam atau separuh dari malamnya untuk berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Mudaththir, ya, Al-Mudaththir ini merupakan ibadah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Al-Muzammil itu qasira sebagai bekal dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Mudaththir yaitu sebagai bekal berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan bahwasanya surat Al-Mudaththir ini merupakan surat yang kedua. Ya, surat yang kedua diturunkan setelah surat Al-Alaq. Kalau Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi dengan Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, dengan diturunkannya ayat ini, maka diutuslah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Kemudian dengan diturunkannya ayat surat Al-Mudaththir, ya, ini diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, ya, sehingga sepakat para ulama bahwasanya surat Al-Mudaththir ini diturunkan, ya, surat yang kedua. Jadi dia surat Makkiyah, ya, sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah mukminin rahimakumullah, di antara asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul surat Al-Mudaththir sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jawartu bi Hira." Ya, bahwasanya aku pernah berdiam diri di Gua Hira, ya. Nabi ini memiliki, ya, sifat biasa i'tizal, yaitu menyendiri. Ya, kita itu memang harus memiliki waktu-waktu menyendiri. Ya, menyendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, ya, sujud kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada manusia melihatnya. Sebagaimana ketika 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya Rasul mengatakan rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainuh, yaitu seseorang yang dia menyendiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab di Hira, aku berdiam diri kembali di Gua Hira. Falamma qadaitu Hira habattu, dan ketika aku selesai, ya, dari Gua Hira, maka aku turun dari Gua Hira. Faradartu an yamini falam ara syai'a. Ketika Nabi turun dari Gua Hira, Nabi melihat dari kanannya, maka Nabi Muhammad SAW tidak melihat apapun. Ya, falam ara syai'a. Wa nadartu an shimali falam ara syai'a.
Kemudian Nabi menengok dari sebelah kirinya, tetapi aku tidak melihat apapun. Ya, falam ara syai'an. Wa nadartu khalfi falam ara syai'an. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat di belakangnya, menengok ke belakang, dan Nabi tidak melihat apapun. Farafa'tu ra'si. Kemudian aku melihat di atas. Ya, farafa'tu ra'si fa idal malak alladhi ja'ani bi Hira. Maka ketika aku melihat di sana ada seorang malaikat. Ya. Dan malaikat ini yang pertama kali datang kepadaku ketika di Gua Hira. Yaitu ketika Rasulullah SAW diutus sebagai seorang nabi, diturunkannya surat Iqra, maka sama. Ya, aku melihatnya sama seperti halnya yang pertama. Ya. Dan aku ketika melihat ke atas ternyata ada malaikat alladzi ja'ani bi Hira ketika di Gua Hira, jalisun ala kursi bainas samai wal ard. Dia duduk di atas kursi. Ya. Dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi, di tengah-tengah. Ya, bainas samai wal ard. Ini malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, Jibril ini sudah tidak ada musuhnya. Ya, kecuali musuhnya orang-orang Yahud. Ya, Jibril ini musuhnya siapa? Orang-orang Yahud. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man atakum bi khabar minas sama?" Siapa yang mendatangkan kabar kepadamu dari langit? Maka Rasul mengatakan Jibril, ya malaikat Jibril. Maka mereka mengatakan fa innahu aduwwun minal malaika. Fa innahu aduwwun minal malaika. Ya, bahwasanya Jibril itu salah satu musuh kami dari malaikat. Ya, sehingga Allah mengatakan man kana aduwwun lillah wa malaikatihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa dia musuhnya Allah, musuh Rasulnya, musuhnya Jibril dan musuhnya Mikail, dan Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ya, maka inilah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah menggambarkan bagaimana bentuknya malaikat Jibril. Ya, di dalam surat An-Najm Allah mengatakan, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa." Yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW syadid quwa, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki bentuk yang sangat sempurna. Ya. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Ya, kemudian diwahyukan ya kepada hambanya itu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fajitu minhu ra'ban. Ya, kemudian aku datang kepadanya. Ya, ketika kamu lihat di atas ternyata terhadap malaikat yang sebelumnya mendatangi Gua Hira, tengah duduk di antara kursi langit dan bumi, dan aku merasa ketakutan hingga aku jatuh tersungkur ke tanah. Ya, jadi Nabi fajitu minhu ra'ban faraja'tu. Ya, ketika Nabi melihat ketakutan. Lihat bagaimana kisah ketika Nabi Muhammad SAW pertama melihat malaikat Jibril. Ya, bagaimana bentuk aslinya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, yang sayapnya itu bisa menutup ufuk timur dan barat. Ya, kalau malaikat itu biasanya sayapnya memang ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya. Tetapi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam situ mi'ajana, memiliki 600 sayap. Ya, 600 sayap. Ya. Dan kalau melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dimelihatkan bagaimana bentuk malaikat, ya, ma baina syahmati uduni wa atiqihi masiratu 700 am. Ya, bahwasanya jarak antara daun telinganya dan pundaknya itu perjalanan selama 700 tahun. Ya. Daun telinga dan pundaknya perjalanan selama 700 tahun. Bagaimana besarnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau sudah macam-macam sama Jibril dilipat sekali selesai. Ya, tetapi dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, maka Nabi mengatakan dathiruni. Ya. Maka selimutilah aku. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta diselimuti ketika melihat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Dathiruni. Fanazalat, maka turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir sampai warujza fahjur. Ya, ini di antara asbabun nuzul ya surat Al-Muddatsir. Ya. Kemudian apa makna muddatsir? Kalau kita melihat bahwasanya ad-dithar, ya, ad-dithar itu merupakan pakaian seorang yang memakai selimut. Ya, seseorang yang memakai selimut dikatakan ad-dithar. Ya. Sedangkan pakaian yang menempel adalah asya. Ya, jadi ada pakaian yang di luar,
ada pakaian yang di dalam. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-ansaru si'arun an-nasu dithar. Ya, bahwasanya si'ar itu yang di dalam. Jadi orang Arab itu biasanya kalau pakai pakaian itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Ya, ada di dalam, ada yang di luar. Sedangkan yang di dalam itu adalah si'ar. Ya, pakaian yang di dalam itu si'ar. Sedangkan pakaian yang di luar untuk menutupi itu namanya dithar. Ya, namanya dithar. Sehingga Rasul mengatakan al-ansaru si'arun an-nasu dithar. Bahwasanya al-ansar ini merupakan sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penduduk asli kota Madinah. Ya, penduduk asli kota Madinah mereka adalah al-ansar yang dahulunya mereka itu berperang antara al-Aus wal Khazraj. Ya, al-Aus wal Khazraj ini berperang bertahun-tahun namanya. Ya, yang bahwasanya ibu mereka ini Qailah, ya. Qailah. Jadi kalau sudah bukan di bulan haram, mereka berhenti perang. Kita sekarang di bulan Muharram, maka berhenti perang. Nanti di bulan Safar, mereka kembali perang kembali. Ya, makanya ketika datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dirukunkan ini antara Al-Aus wal Khazraj, ya. Sebagaimana Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Imran, ya. Ketika kalian itu ada fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, dahulu kalian itu bermusuhan, karena dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersaudara. Ya, sehingga al-ansar syiar wan nasu dithar. Lau istaqbalan nasu wadiyan, apabila manusia itu melewati sebuah lembah, sebuah jalan, wasalaqat ansar wadiyan, kemudian dari golongan ansar yang melewati sebuah jalan, ya, la salatu wadiyal ansar, maka saya akan melewati jalannya ansar. Ya, jadi kalau manusia berjalan di dua arah, dua jalan, ya, yang satunya melewati satu lembah, yang satunya melewati satu lembah, ya, yang ansar di sini, maka Rasulullah SAW akan mengikuti jalannya ansar. Ya, akan mengikuti jalannya ansar. Laula hijrah lakuntu imru minal ansar. Apabila bukan karena hijrah, ya, hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka aku merupakan salah seorang dari ansar. Ya. Lihat bagaimana cintanya Rasul kepada ansar. Makanya cinta ansar itu merupakan tanda keimanan. Ya, hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar ya an-nifaq. Ya, cinta kepada orang ansar itu di antara bukti keimanan. Tetapi kalau misalkan benci kepada orang-orang ansar, itu bukti kemunafikan. Ya, nasallallahu as-salama wal afiyah. Masyaallah mukminin rahiman wa rahimakumullah. Ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Ya ini, ya itu biasanya panggilan bagi orang yang jauh. Ya. Ya fulan. Ya fulan dipanggil. Ya. Ya, kemudian ai ini biasanya orang yang dekat. Ai fulan. Ya. Kemudian ha, ini bagi orang yang dalam keadaan lalai, enggak fokus dia. Ya, maka hei. Ya, jadi dia mulai bangun, dikeraskan sedikit suaranya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membuat 3 huruf. Ya ayyuha. Ya, wahai orang yang dekat, wahai orang yang jauh, wahai orang yang lalai. Ya, ini dipanggil semua sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk pengagungan, ya, bentuk mulatafah, bagaimana kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah memanggil Rasulnya, ya ayyuhal mudaththir, wahai yang sedang berselimut. Ya, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk keadaannya fulan. Ya, sebagaimana kalau kita memanggil antum, ya ayyuhal jalis, wahai orang yang sedang duduk. Ya, jadi kita itu seakan-akan dihargai. Ya, sama ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, alhamdulillah kita masih dianggap manusia. Ya, bagaimana kalau misalkan dipanggil hayawan? Ya, makanya Allah itu memberikan permisalan bagi orang-orang yang diberikan nasihat, tidak mau memberikan nasihat. Ya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adhal. Ya, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang sedang berselimut. Ya, ini di antara bentuk mulatafah. Bagaimana Nabi ketika memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Ali ini cekcok sama istrinya, ya, ada masalah, kemudian Ali itu perginya ke masjid. Ya. Sesampai di masjid, maka Ali tidur di masjid. Maka bertemulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai Aba Turab, orang yang sedang ya diselimuti pasir. Qum ya Aba Turab. Jadi ada bekas-bekas pasirnya. Maka dipanggil sama Nabi Muhammad SAW dengan keadaannya. Ya, sebagai bentuk apa? Mulatafah, yaitu kelembutan di dalam memanggil.
Masyaallah mukminin rahimakumullah, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir. Ya, kum fa'andzir. Ya, kum ini artinya apa? Berdiri. Dari kata-kata qama yaqumu kum. Ya, perintah untuk berdiri. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi ini ketika Allah mengatakan warabatna ala qalbiha. Ya, bahwasanya kami telah menguatkan hatinya, ya. Dan kami tambahkan wazidnahum huda, ya, itqamu, ketika mereka berdiri. Ya, ketika mereka berdiri melaksanakan salat, itu dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tambahkan petunjuk kepada Ashabul Kahfi. Ya, ketika mereka berdiri kum, ya, kum fa'andzir, dan berikanlah peringatan. Semenjak turun ayatnya ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi beristirahat. Ya, turun ayat ini sudah waktunya berdiri. Ya, waktunya istihad, waktunya berdakwah, waktunya menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya juga terbatas. Ya, turun ayat ini maka jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat. Ya, karena memang dunia ini bukan tempat istirahat. Ya, dunia tempatnya kita ibadah, berjuang, ya, berusaha, berkorban. Ya, waktu kita, harta kita, tenaga kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kum fa'andzir, maka berdirilah dan berikanlah peringatan. Sehingga ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau ditanya, "Mata yartahul mu'min?" Kapan orang yang beriman ini bisa beristirahat? Kita itu sukanya leye-leye, santai, ngeleset, tidur, terus demikian. Ya, wala dia melaksanakan amalan dunia, wala amalan akhirat. Ya, padahal Allah mengatakan, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah." Carilah bekal bagi kalian untuk negeri akhirat. Ya, cari bekal dulu untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian Allah mengatakan, janganlah kalian lupa terhadap bagian kalian dari urusan dunia. Nasib kita itu sudah ditentukan sama Allah. Tetapi kan jangan lupa mengambil nasib kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kalian. Ya. Ketika ditanya Imam Ahmad, mata yartahul mu'min? Kapan orang beriman ini bisa beristirahat? Maka Imam Ahmad mengatakan, hina wada'a awwalu qadamahu fil jannah. Ya, ketika dia pertama kali meletakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kakinya sudah masuk di surganya Allah, waktunya istirahat sudah. Ya, waktunya istirahat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ketika para penghuni surga masuk dalam surga, wa qalu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'annal hazan, yang sudah menghilangkan kesedihan. Ya, sudah nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi capek, nggak ada lagi kesengsaraan, nggak ada lagi khawatir, tidak ada lagi takut. Ya, inna rabbana laghafurun syakur. Bahwasanya Tuhan kami yang al-ghafur, yang maha pengampun, asy-syakur, yang maha berterima kasih. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli, yang telah menghalalkan bagi kami darul muqamah, tempat tinggal yang kekal, itu surga, min fadli, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga kekal, khalidina fiha abada. Ya, wallahu alam, kita masuk mana? Fariqun fil jannah, fariqun fis sa'id. Sebagian Allah masukkan ke dalam surga, sebagian Allah masukkan ke dalam neraka. Ya, tetapi mereka dua-duanya khalidina fiha abada. Ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, jadi kum, berdiri wahai Muhammad, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Ya, berikan peringatan. Bahwasanya di sana ada adabnya Allah, ada murkanya Allah, ada hari kiamat. Ya, kemudian ada juga yaumul yub'atsun, ketika hari Allah bangkitkan manusia. Ya, ketika Allah kumpulkan manusia. Di sana ada hisab, ada mizan, ada sirat. Ya, wa anzir, berikan peringatan wahai Muhammad. Wa anzirhum yaumal hasra id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ya, berikanlah kepada mereka peringatan pada suatu hari dalam keadaan mereka lalai dan dalam keadaan mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disuruh memberikan peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang tugasnya Nabi itu dua. Ya, inna arsalna basyira wa nadhira. Wahai Muhammad, kami mengutusmu itu dua. Basyir, memberikan kabar gembira. Ya, bahwasanya ketika kalian beramal, kalian mendapatkan balasan dari Allah. Mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, ya kesenangan, ya kenikmatan, kekayaan,
ya keridhaan. Ini dapat ya basyir, kabar gembira. Wa nadhira, dan berikanlah peringatan, hati-hati, danger. Ya, di sana ada murkanya Allah, ada makarnya Allah, ya, ada azabnya Allah, ada siksanya Allah. Dan Allah kalau menyiksa sangat pedih. Inna akhdahu alimun syadid. Bahwasanya azabnya Allah ketika sudah turun alim asyadid. Dia perih dan dahsyat. Ya, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa da'iyan, yaitu berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan perintahnya turun ayat ini, qum fa'anzir. Berdiri tegak berdakwah wa anzir, dan berikanlah peringatan kepada mereka. Kemudian ayat yang ketiga. Wa rabbaka fakabbir. Ya, wa rabbaka fakabbir. Maka dengan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fakabbir. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu kalau salat Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ya, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar. Ya. Qul ayyu syai'in akbaru syahada. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang persaksiannya paling besar? Qulillah, katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah ini lebih besar dari makhluknya. Kalau kita melihat bagaimana ya ayatul kursi, ya, kursi itu ketika digambarkan, ya, kursinya Allah, kursi itu bukan tempat duduk, ya. Kursi bukan tempat duduk. Kursi itu artinya adalah tempat berpijaknya kaki. Jadi kalau seorang raja dia duduk di maqamnya, ya, di singgasananya, maka di sana ada tempat untuk berpijaknya kaki. Ya, nyendernya kaki itu namanya kursi. Kalau yang kita duduk sekarang ini namanya maq'ad. Ya, maq'ad. Makanya Allah mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Bahwasanya kursinya Allah meliputi luasnya langit dan bumi. Ya, disebutkan bahwasanya digambarkan kursi itu seperti halaqah, itu seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir di ardil falah. Ya, maka cincin itu merupakan langit dan bumi. Sedangkan padang pasir itu kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perbandingan antara kursi dan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, itu kursi itu seperti halnya cincin tadi. Sedangkan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu adalah padang pasir. Ya. Lihat bagaimana ini tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy astawa. Dialah Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-nya. Ya, wa kana arsyu 'alal ma'. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala di bawah air. Ya. Ini baru ya arsy Allah, baru kursinya Allah. Bagaimana dengan Allah? Wallahu taala alam. Allahu akbar. Ya, Allah maha besar. Makanya Allah menutup ayat kursi dengan apa? Wa huwal aliyyu al-'azim. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ya, belum lagi dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yahmilul arsya fawqahu yawma ini thamaniyah. Ya, bahwasanya yang mengangkat arsy Allah pada hari itu ada 8 malaikat. Ya, dan besarnya malaikat baina syahmati udhuni wa atiqihi masiratus sab'mi'ati am. Ya, antara daun telinganya dan pundaknya berjalan selama 700 tahun. Dari sini warabbaka fakabbir, maksudnya apa? Dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi di dalam berdakwah yang diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan seorang ketika berdakwah mengajak manusia untuk taat, ya, untuk mentauhidkan Allah, untuk kembali ke jalannya Allah, agar mereka mengenal siapa itu Allah, agar mereka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus ikhlas. Ya, ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berdakwah bukan untuk mengagungkan dirinya. Memang dia berdakwah kepada kebenaran. Ya, berdakwah dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana niatnya? Kemana arahnya? Ya, yang tahu niat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang dia berdakwah kepada kebenaran tetapi dia mengajak kepada dirinya. Ya, untuk mengagungkan dirinya, mengangkat dirinya, menghormati dirinya. Ya, bukan untuk menghormati Islam, untuk kemuliaan Islam. Bukan mereka untuk mengenal Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nisbatkan kebenaran dengan dirinya. Ya, dia menjelaskan kebenaran.
Tapi seakan-akan kebenaran itu datang dari dirinya. Padahal Allah mengatakan apa? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bahwasanya kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang ragu. Ya, jadi dalam berdakwah Muhammad, fakabbir, yang kau agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, di dalam kitabnya beliau mengucapkan li'anna katsir law da'a ilal haq. Ya, karena sebab kebanyakan manusia yang mengajak kepada kebenaran, fahuwa yad'u ila nafsihi. Justru mereka mengajak kepada dirinya sendiri. Ini bahaya, masalah niat di dalam berdakwah. Ya, bisa jadi ya ada 3 orang yang dia termasuk ya orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam api neraka, bahkan sebagai korek api neraka. Yang dia itu ya menuntut ilmu, yang dia belajar, mengajak, tetapi bukan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan alim, dia orang yang berilmu, ya, maka diseret, dimasukkan mereka ke dalam api neraka. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Ini pentingnya kita ikhlas. Ikhlas dalam berdakwah, ikhlas di dalam beramal. Ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi nantinya. Ya, karena orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia amalannya. Ya, sia-sia. Sehingga Allah mengatakan amilatun nasibah, yaitu amalan yang hanya mendapatkan capek saja dia dapatkan. Ya, siapapun yang kita masuk ke dalam bidang dakwah, ya dalam urusan dakwah, maka ikhlas karena Allah Subhanahu. Apapun ya yang dia lakukan selama di dalam kategori dakwah, maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus dia tajdid dunia, dia perbaiki niatnya. Ya, sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau mengatakan ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati. Bahwasanya tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagi aku daripada mengobati niatku. Ya, fa innahu yataqallab 'alayya. Karena niat itu berubah-ubah. Ya, niat itu terus berubah. Makanya kita terus perhatikan niat di setiap mau beramal. Ya, setiap mau melangkah untuk beramal, niatnya dulu dijaga. Makanya para ulama ketika mereka mau menulis sebuah kitab, selalu dimulai dengan kitab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan dia akan mendapatkan. Ya, antum mau dunia, dikasih dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya lagi orang yang melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunianya. Ya, ini bahaya. Pasti dunia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu harthad dunya, man kana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Ya, barang siapa yang dia menginginkan ya perkebunan akhirat, kami tambahkan nikmat kepadanya. Ya, tetapi barang siapa yang dia menginginkan yuridu harthal dunia, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa fil akhirat minal khasirin. Ya, di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Wa rabbaka fakabbir. Ya. Dan juga di antara para ulama mengatakan bahwa fakabbir ini maksudnya adalah tentang salat. Ya. Nabi diperintahkan untuk salat, tetapi di sini belum ada perintah salat. Ya, belum ada perintah salat. Bagaimana Nabi mengatakan miftahus salat at-tuhur. Bahwa kuncinya salat itu merupakan taharah, bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan dimulai dengan takbir Allahu akbar, wa tahliluha at-taslim, dan diakhiri dengan salam. Ya, akan tetapi jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini umum dan bukan hanya berkaitan dengan salat. Jadi sifatnya apa? Umum. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian ayat selanjutnya yang berapa? Yang keempat. Wa thiyabaka fatahhir. Ya, wa thiyabaka fatahhir. Thiyab itu artinya adalah pakaian. Ya, ini makna secara hakiki. Ya, makna secara hakiki adalah libas pakaian. Ya, di sini katakan ya, mana hakiki adalah perintah kepada seseorang untuk membersihkan pakaiannya ketika hendak sholat. Ya, kita itu kalau sudah sholat mau menghadap Rabbul Alamin, pilih pakaian yang bagus. Ya, jangan dia compang-camping apa terus datang sholat lah. Pilih pakaian yang indah, yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Masya Allah itu indah dan mencintai yang keindahan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika kalian masuk ke dalam masjid.
Ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian telah disebutkan bahwa ayat sebelumnya ditafsirkan sebagai ulama sebagai perintah salat. Maka maksud ayat ini adalah hendaknya seseorang bersih dari najis sebelum melakukan salat. Ya. Jadi kadang ya yang sulit itu karena orang yang suka merokok, ya. Itu kalau sudah masuk masjid, ya Allah, baunya, ya. Makanya orang itu kalau sudah harus tahu diri lah. Dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih. Ya, bersih jiwanya, bersih pakaiannya, bersih mulutnya, ya. Jadi ketika dia duduk di shaf tidak mengganggu yang lain dan dia bisa khusyuk, ya, khusyuk di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna majazi, ya, makna majazi adalah perintah kepada seseorang untuk membersihkan amalannya dari yang namanya kedustaan. Ya, dari kedustaan, bohong ini akhlak yang buruk, ya, akhlak yang buruk. Kemudian apa? Akhlak yang buruk, membersihkan dari akhlak yang buruk, dari kedustaan, dan ikhlaskan amal, ya, ikhlaskan amal dan keburukan lainnya. Karena ungkapan orang Arab dahulu ketika melihat orang yang amalannya buruk, dia orang yang khianat, yang dia pembohong, yang dia, ya, pencuri, maka mereka mengatakan apa? Thiyabuka najis, pakaianmu itu najis, kotor. Ya, diberikan permisalan. Ya, bahwasanya kamu itu orang yang kotor, thiyabuka najis. Ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya makna hakiki, beliau membantah orang-orang yang bermudah-mudahan, ya, dalam isbal, bahwa di antara cara agar seseorang tidak mudah terkena najis adalah dengan tidak isbal. Isbal itu apa? Yaitu pakaian yang di bawah mata kaki. Ya, pakaian yang di bawah mata kaki. Jadi pakaian itu di atas mata kaki. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan bebas, dia bisa justru yang lebih afdol dia di bawah kakinya justru. Ya, karena bisa membersihkan najis. Jadi tanah setelahnya itu bisa membersihkan dari najis sebelumnya, terus demikian. Ya, tetapi kalau laki-laki di atas mata kaki. Ma asfala minal ka'bai fa finnar. Ya, bahwasanya apapun pakaian yang dia menjulur di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Ya, ini maksudnya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada seorang anak yang mengucapkan irfa' izarak fa innahu abqa wa abqa wa abqa. Ya, naikkanlah kainmu, ya, karena itu lebih bertakwa. Fa innahu atqa wa anqa, dan lebih bersih, wa abqa, dan jauh lebih dari najis, jauh dari najis. Ya, abqa, anqa, wa abqa. Jadi angkat pakaiannya. Setelah itu beliau membawakan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ahadan shiqain izari yastarkhi illa an atahadda lika minhu." Wahai Rasulullah, sungguhnya salah satu dari sarungku terkadang turun sendiri karena Abu Bakar itu kurus orangnya. Ya, jadi kalau sudah pakai sarung itu kadang melorot. Ya, turun sarungnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lasta mimman yad'ul khuyala." Maka Rasul mengatakan, engkau bukan termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong, karena memang sudah nggak bisa, melorot lagi. Ya, dan Rasul mengatakan kalau melakukan itu bukan karena sombong. Ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, fa'aradal adniya ilhaq anfusihim birrifa. Ya. Kemudian ada orang yang rendahan yang menyamakan dirinya dengan Abu Bakar sehingga membolehkan isbal, alasan tidak sombong seperti hanya Abu Bakar. Ya. Wa thiyabaka fatahhir. Jadi memang perlu pakaian kita itu, maksudnya apa? Jiwa kita ini dibersihkan. Ya, dari dosa. Dosa itu membuat kita apa? Berat untuk melakukan amalan ibadah. Berat untuk khusyuk. Berat merasakan bagaimana manisnya iman. Ya, dan seakan-akan dia terus dirundung kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Karena beratnya dosa. Makanya dosa itu harus dirontokkan. Ya, dirontokkan dengan istighfar, ibadah kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, sholat malam, itu merontokkan dosa-dosa. Ya, datang ke masjid, ya, melangkahkan kaki menuju masjid. Jadi kalau sudah dosa berat, makanya Allah mengatakan, ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, bahwasanya kami sudah mengampuni dosa Muhammad. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ya, dosa itu tempatnya di sini. Berat. Jadi orang itu mau bangun subuh sudah, ya, berat. Karena memang dosa. Ya, yang bikin berat itu adalah dosa. Coba dosa itu dikurangi. Kadarnya dosa dikurangi. Nanti bisa semangat kita. Semangat belajar, ya, semangat ibadah. Nanti pun kalau ada futur, ya, sumpek sebentar, dia kembali lagi, semangat lagi. Ya, makanya
dosa. Dosa itu belenggu. Ya, dosa adalah belenggu. Makanya dahulu mereka itu diadab sama Allah, Fir'aun, ya, kemudian kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Saleh, semua diadab karena Allah, karena dosanya. Fakullan akhadna bidzambi. Semua itu kami adab mereka karena dosa mereka. Ya, karena dosa-dosa ini ya hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu dia merasakan, Ustaz, anak ini terus melakukan dosa, tapi hidup anak enak. Ya, hidup anak enak, enggak ada apa-apa, dia bilang. Kenikmatan terus bertambah, ya. Maka ini bahaya orang yang demikian. Ya, bisa jadi dia masuk istidraj. Ya, istidraj itu orang yang tidak merasakan bagaimana nikmatnya ibadah. Nangis gak bisa, ya. Mendengarkan Al-Qur'an juga gak pengaruh, sholat yang gak nikmat, baca Al-Qur'an ya biasa-biasa saja. Ya, karena memang tidak ada rasa lagi, ta'mul iman. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara orang yang bisa merasakan ta'mul iman, manisnya iman, an yakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya jauh lebih dia cintai daripada keduanya. Ya, dia memprioritaskan Allah dan memprioritaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia nanti, ya, yang berkaitan dengan haknya Allah, ya, berkaitan dengan haknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia jalankan. Untuk apa? Mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta yang benar kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah. Nanti Allah akan cinta. Ya, jadi sebelum Allah mencintai kita, kita cinta dulu. Ya, gak mungkin tiba-tiba terus Allah ya cinta sama kita terus kita nggak cinta sama Allah. Siapa kita? Ya, siapa kita? Tapi bagaimana kita mendahulukan Allah? Kita cinta dahulu kepada Allah, baru Allah akan memberikan cintanya. Ya, orang kalau sudah beribadah kepada Allah dengan cinta, maka enak, mudah semuanya. Ya, jadi ibadah bukan lagi beban, tapi karena cinta. Anak datang ke masjid karena cinta, ingin. Ya, ibadah sujud kepada Allah. Ya, saya menuntut ilmu, saya ingin. Karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang nanti ketika mendapatkan musibah, dia pun merasa tenang-tenang saja. Karena apa? Yang memberikan musibah yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya siapa yang kita meletakkan cinta ini kepada siapa? Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang mengambil sekutu-sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu mencintai berhala-berhala tersebut, sekutu-sekutu tersebut sama seperti hanya cintanya dia kepada Allah. Ini tasbiyatu fil hub. Itu persamaan cinta ini tidak dicintai sama Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi orang yang beriman jauh dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Prioritasnya Allah. Ya, cinta. Wa thiyabaka fatahhir. Kemudian ayat yang ke-5. War-rujza fahjur, ya. Dalam qiraah ayat ini menyebutnya ar-rujza dan ar-rijza. Ya, ada ar-rujza dan ar-rijza. Ar-rijza artinya adalah berhala-berhala. Ya, ar-rijza adalah berhala. Sedangkan ya, ar-rujza artinya adalah maksiat. Ya. Sehingga maknanya war-rujza fahjur. Ya, setelah kalian bersihkan pakaian kalian maupun secara makna hakiki maupun majazi, kemudian warrujza fahjur. Maka tinggalkanlah maksiat wahai Muhammad. Jangan kau maksiat kepada Allah. Ya, karena orang kalau sudah maksiat sulit, ilmu itu masuk sulit. Ya, makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu mengadukan kepada ya gurunya Waqi'. Ya, syaqautu ila Waqi'in su'a hifdi. Bahwasanya aku itu mengeluh kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Bayangin Imam Syafi'i mengaku jelek hafalannya, apalagi kita yang umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, kita mungkin juz amma belum selesai. Ya, karena apa? Ya dosa. Semua itu dosa. Syaqautu ila Waqi'in suhibdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan Waqi' mengabarkan kepada aku untuk tinggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna ilma nur. Dan mengabarkan kepada aku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang yang gemar maksiat. Ya, jadi tinggalkan maksiat, mulai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hafalan. Ustaz, anak sudah tua kadang. Ya bisa. Ya, masalah kita nggak ada kemauan. Kemauan didahulukan, kemudian tekadnya dia meminta ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah dia akan mudah. Ya, karena Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri.
kami itu telah memudahkan Al-Quran untuk dijadikan peringatan sebagai alarm. Fahal min mudzakir. Apakah ada orang yang mau menerangkan, menyalakan alarm ini? Ya. Jadi memang Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Warrujza fahjur. Kemudian yang keenam. Warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Ya, janganlah engkau tamnun, yaitu memberikan agar engkau mendapatkan jauh lebih banyak. Ya. Jadi ada orang yang dia itu mengeluarkan hartanya tapi dengan harap apa? Dapat lagi lebih banyak. Jangan ini diniatkan. Ya. Wala tamnun tastakthir. Sehingga tafsiran pertama, ya ada 3 tafsiran di sini. Ya ada 3 tafsiran. Wala tamnun tastakthir. Yang pertama, janganlah seseorang memberikan sesuatu dengan harapan agar dibeli balasannya lebih banyak. Ya, saya kasih sama fulan sebagai pancingan, nanti saya pasti akan dikasih lebih banyak sama fulan. Ya, maka ini tidak dibolehkan yang pertama. Kalau yang kedua, jangan seseorang melakukan dakwah ini, ya, kemudian menganggap bahwa dirinya telah berbuat banyak dalam dakwah ini. Ya, terlalu kadang orang itu terlalu pede. Kalau bukan karena anak, nggak sampai dakwahnya ke sana. Ya, maka ini terlalu pede. Ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang yang dia ingin masuk ke dalam agama Islam, ya, sehingga dia mengatakan keislamannya dia ini memberikan pengaruh yang besar terhadap Islam. Oh, kalau anak masuk Islam, Islam itu bisa lebih demikian. Ya, kalau saya ngasih ini maka akan berkembang. Selalu dia menisbatkan kepada dirinya anak. Ya, maka Allah menurunkan firman-Nya di akhir surah Al-Hujurat. Ya, Allah mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu. Bahwasanya mereka itu seakan-akan memberikan nikmatnya kepada engkau Muhammad ketika mereka masuk Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul katakan Muhammad, la tamunnu 'alayya islamakum. Bahwasanya keislamanmu itu tidak menambah kenikmatan sedikit pun. Ya, tidak memberikan positif sedikit pun. Ya, sama sekali. Balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Tapi dialah Allah yang telah memberikan nikmat keislaman kepada kalian kalau kalian orang yang jujur. Ya, jadi Islam nikmat dari Allah. Dia bisa beramal nikmat dari Allah, dia bisa berdakwah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seakan-akan berjasa, anak berjasa terhadap Islam. Ini bahaya. Ya, ini penyakit hati. Ya, berarti hatinya bermasalah. Tidak berubah sedikit pun. Ya, tetapi kita yang membutuhkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tafsiran yang ketiga, yaitu janganlah seseorang berbuat baik kepada orang lain dan menganggap orang tersebut berhutang budi padanya. Ya, paham ya? Jadi jangan seorang berbuat baik kepada orang lain dan dia menganggap bahwasanya berbuat baiknya kepada orang tersebut, orang itu berhutang budi kepadanya. Ya, ini kita kadang punya hal demikian. Kamu saya kasih, jangan lupa kamu punya hutang untuk mengasih. Meskipun Islam mengajarkan apa? Man fa'ala minkum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, balas, tidak apa-apa. Tapi bukan diniatkan, bukan dipaksakan untuk membalas. Kita sadar diri. Ya kalau ada orang yang berbuat baik, kita mampu, ya dibalas. Gak mampu, ya didoakan kebaikan. Allahumma zid wa barik, jazakallahu khair. Ya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Ya, semoga Allah memberikan tambahan nikmat. Ya, dan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Selesai. Ya, ada kesempatan membalas, dikasih balasan. Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu mengatakan, ya, di dalam surat Al-Baqarah ini Allah menceritakan tentang orang yang menyebut-nyebut pemberian. Ya, jadi memang orang itu kadang butuh validasi. Anak sudah ngasih fulan. Ya, anak sudah ngasih fulan, anak sudah ngasih fulan. Ya, kadang ketika dia memberikan itu, orang yang dia berikan itu menjadikan orang ini marah. Ya, gak suka dengan pemberian ini. Kenapa? Karena mulutnya. Ya, dia ngasih itu bukan ikhlas karena Allah, tetapi diikuti dengan celoteh-celotehan. Ya, ada gangguan-gangguan di sana. Ya, sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pemberian kalian dengan al-man. Man ini menyebut-nyebut. Ya, kadang kita kalau ngasih fulan, ya fulan ini nggak suka kalau ya orang lain tahu kalau kita kasih fulan. Ya, kalau kita kasih dia, orang lain ini tidak suka. Dia nggak suka kalau orang lain tahu. Paham ya di sini ya? Misalkan anak ngasih antum,
Ya, kemudian yang sebelahnya itu jangan sampai tahu. Tapi saya ceritakan, saya sudah ngasih fulan. Padahal dia nggak suka kalau orang lain tahu, kalau dia dikasih. Ini menjaga izzah, menjaga kemuliaan. Sembunyikan sudah. Ya, ini antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ikhlas itu ada 3 hal. Ikhlas sebelum beramal, ya. Ini butuh ikhlas. Ikhlas ketika beramal dan ikhlas ketika selesai beramal. Ya, di sini Allah mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan apa? Al-man disebut-sebutkan wal adza, dan memberikan gangguan kepada yang menyakiti perasaan orang yang menerima. Ya. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Mungkin bisa kita sampaikan ya pada ayat yang ke-6. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di ayat yang ke-7. Semoga Allah memberikan ya taufiknya kepada kita semua agar kita bisa menjauhi dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengedepankan cinta Allah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengar kita diwafatkan oleh Allah di atas husnul khatimah dan bisa masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita turun kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.